Kegiatan Ketua kelas, pendahuluan. silahkan dipimpin untuk berdoa. Oke, untuk perjumpaan kita pada hari ini setelah liburan, kita akan membahas lebih lanjut tentang fenomena-fenomena yang ada di atmosfer. Kemarin kita sudah belajar tentang unsur cuaca dan iklim ya. Yulan, silahkan. Ada 7 apa saja? Ada penyinaran matahari. Ya, 1, 2. Suhu udara. Suhu. Terus? Tekanan udara. Tekanan. Kelembapan. Kelembapan. Awan. Hujan. Oke. Kalian masih ingat tentang karakteristik dari setiap lapisan atmosfer? Nah, di setiap lapisan atmosfer itu mempunyai ciri khas tertentu. Bapak mau tanya, tempat terjadinya cuaca iklim itu di lapisan mana? Di lapisan troposfer. Nah, hari ini kita nanti akan mempelajari kejadian-kejadian apa sajakah yang ada di lapisan troposfer tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti akan saya berikan masalah, ya, suatu masalah. Jadi setiap kelompok nanti beda, kelompoknya sudah saya tentukan yang sudah saya share di grup kalian. Nah, kelompoknya itu nanti menyelesaikan suatu masalah untuk ditemukan solusinya. Nah, adapun penilaiannya nanti, Bapak sudah membawakan lembar penilaiannya apa saja sih yang akan dinilai nanti. Yang pertama adalah penilaian kerja kelompok. Itu ada pembagian tugas, kekompakan, manajemen waktu, toleransi, menyelesaikan pekerjaan, terus ada penilaian individu juga. Selain penilaian individu, kalian nanti juga mendapatkan penilaian presentasi. Akhir dari setiap siklus dari pertemuan kita nanti ada post test. Kemarin udah pre-test kan? Sekarang ada nanti di akhir pertemuan kita nanti ada post test. Itu ya. Oke. Untuk itu sekarang silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing sebelum kita memulai pertemuan kita dalam menyelesaikan masalah. Kelompoknya Deva. Kelompoknya Deva. Hal-hal baik apa yang dapat kita peroleh? Yang pertama, kalian nanti harus bisa kerja sama. Jadi dengan kerjasama ini kita nanti bisa melatih kerukunan dan kekompakan. Jadi jangan sampai di antara kalian itu saling terpecah belah ya. Yang kedua, toleransi. Jadi kalian juga harus menghargai kemampuan di setiap teman kalian. Kalian harus percaya dengan kemampuan teman kalian. Jadi nggak boleh kalian kayak meremehkan kemampuan orang lain, itu nggak boleh. Itu ya. Nah, adapun langkah-langkahnya silahkan kalian buka di lembar yang ada scan barcode-nya. Silahkan dibuka. Nah, itu setiap kelompok mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang berupa video, ada yang berupa artikel. Silahkan kalian buka permasalahan apa yang kalian peroleh. Silahkan di-scan barcode-nya. Oke. Udah ketemu permasalahannya? Oke, body juga. Udah, disimak dulu identifikasi masalah. Nah, itu masalah apa yang kalian jumpai dalam video atau artikel yang kalian peroleh? Masalahnya itu apa sih? Tuh. Bentar, tabik dulu. Nah, permasalahan itu ada 2, permasalahan inti sama permasalahan umum. Jadi permasalahan inti itu permasalahan besarnya. Nah, permasalahan umum itu kayak sebab-sebab lain dari permasalahan inti. Dah, ada yang ditanyakan enggak? Berarti kalau misalkan intinya itu berarti ya lebih sedikit. Jadi fokusnya itu sebenarnya masalahnya itu apa sih? Kalau umumnya itu berarti yang lebih luas. Lebih luas.
Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah berupa pertanyaan-pertanyaan setelah kalian menyimak bacaan yang atau video yang kalian peroleh. 3 saja cukup, nggak usah banyak-banyak. Oke ya. Ya. Yang ketiga hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Jika rumusan masalah kalian 3, jawaban sementara kalian adalah 3. Jadi sebelum kalian mencari ya kayak kalian menemukan ide dulu apa sih dari permasalahan tersebut, dari rumusan masalah itu. Berarti boleh Pak, kan kita rumusan masalah Pak. Terus kita mencari hipotesisnya itu menurut pendapat. Ya, menurut pendapat kalian masing-masing. Dah, kesimpulan berarti kesimpulan dari kesemuanya. Silahkan dikerjakan, waktu mengerjakannya 30 menit. Davina. Itu dia ini chat pemahaman. Ini kelompok berapa? Pak, kita langsung tulis di sini apa di buku tulis? Di sini aja. Kan ini ada permasalahan ini dan permasalahan itu. Berarti kan sebetulnya ada 2 gitu. Nah, Misalkan dia menyebabkan apa? kan ini kan udah menyebabkan apa? Kalau misalkan penyebabnya itu dari namanya sendiri atau enggak? Sama lah, sama. Apa sih kalian dapatnya? Dampak. Kira-kira yang berkaitan sama sinar UV itu apa yang kalian temui di lapisan atmosfer atau apa gitu? Apa? Kalau semakin banyak sinar UV yang masuk berarti apa yang lapisan mana yang bermasalah? Mungkin nggak tahu. Rumusan masalah dan hipotesis. Selanjutnya yaitu analisis data atau faktor peristiwa dan penyebab masalah berdasarkan hasil penyelidikan akan dibacakan oleh Kabir. Analisis data atau fakta peristiwa. Silakan pertanyaannya. Apakah polusi udara yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dibacakan tadi dapat menyebabkan kematian atau kerusakan? Ya bisa. Tadi dari yang Paudra bacakan, terdapat tercatat 543.000 kematian balita per tahun di dunia karena penyakit pernapasan berhubungan dengan polusi udara, serta terjadinya penyakit paru obstruktif, kanker paru, jantung iskemik, stroke terkait polusi udara mengakibatkan 62.000 kematian di Indonesia pada tahun 2012. Oke, belum menjawab. Ada yang menambahkan lagi mungkin? Ya, silakan. Dari kelompok 7. Ya, silakan Bulan. Sampaikan. Kenapa penyebab utama dari polusi udara itu adalah faktor manusia, bukan dari faktor alam? Kan kalau misalnya kita dari manusia, kita nggak sering membakar sampah sembarangan, menggunakan kendaraan bermotor yang bikin kayak asap, kendaraan bermobil kayak gitu. Terus jadi bisa dibilang kayak beberapa persennya banyak yang lebih dari manusia, bukan dari alam. Gimana Bulan? Ada yang ingin bertanya lagi selain kelompok 7? Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Tentunya mohon maaf. Terima kasih. Kesimpulan apa sih yang kita dapatkan dari permasalahan polusi udara yang diutarakan oleh kelompok 2? Jadi apa kaitannya sama pembelajaran yang sudah kita dapatkan? Ingat, komposisi udara itu terdapat banyak partikel-partikel kecil yang tidak tampak oleh mata. Partikel terbesar atau zat terbesar adalah nitrogen, disusul dengan oksigen. Nah, apabila jumlah partikel yang lain kayak karbon dioksida itu semakin meningkat, terus kemudian ada argon, ada zat-zat yang lain yang membahayakan semakin meningkat, maka komposisi oksigen itu akan semakin menurun apabila jumlah kesediaan pohonnya juga semakin. Tuh, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kaitannya apa dengan unsur-unsur cuaca dan iklim?
beda sama unsur udara dan iklim angin. Polusi udara sama unsur cuaca dan iklim kaitannya apa? Cepat pemanasan global. Ya bisa. Apa kaitannya? Kaitannya apa tadi? Unsur cuaca dan iklim kan ada 7. Kaitannya apa? Oke, kelompok yang sama ya, kelompoknya siapa? Kelompoknya desa. Kira-kira kaitannya apa? Sama unsur cuaca dan iklim. Boleh, kalau hujan ada kaitannya. Sama Kegiatan kaitannya penutup. sama unsur cuaca dan iklim. Hujan masuk unsur cuaca dan iklim enggak? Jadi keterkaitan polusi udara, khususnya pembakaran fosil terhadap unsur cuaca dan iklim adalah menyebabkan hujan asam. Ada yang dapat artikel hujan asam? Oke ya. Nanti bisa kalian cari sendiri. Jadi hujan asam itu akibatnya dari hujan biasa, tetapi karena adanya zat pencemar yang ada di atmosfer itu akan menimbulkan hujan asam. Hujan asam itu sangat berbahaya bagi kehidupan di permukaan. Terus keterkaitannya sama suhu udara. Semakin banyak zat pencemar yang ada di lapisan atmosfer, maka gas rumah kaca akan semakin meningkat. Otomatis panas yang memantul itu tidak bisa dipantulkan lagi ke luar angkasa. Itu ya. Yang diteruskan ke bumi, terus karena zat pencemar yang semakin tebal, akhirnya dia itu untuk dipantulkan ke luar atmosfer itu akan semakin susah. Akibatnya suhu di permukaan bumi akan semakin panas. Inilah keterkaitan antara materi polusi udara dengan materi yang sudah kita bahas. Oke, terakhir sebelum saya tutup, saya ingin mendapatkan feedback dari kalian ini bagaimana perasaan kalian belajar hari ini dibanding dengan hari-hari yang sebelum-sebelumnya. Nah, saya tunjuk dulu. Nana, apa? Aja Linda ini. Hari-hari bagaimana kesan dan pesan pembelajaran hari ini dibanding pembelajaran sebelum-sebelumnya? Hari senang, hari kuliah nggak masuk. Hari gimana nih? Belajaran hari ini gimana? Mungkin misalnya buat matanya lebih masuk. Serius? Ditanya dulu Pak, biar tahu. Apa ditanya boleh tanya. Oke, satu lagi dari Kevin Pak, Kevin. Kevin dan Sangat berkesan tuh ada Kevin. Kayak seru gitu, jadi kan ada kita saling tukar pendapat masing-masing, yang satu berikan kita pendapat. Oke, kalau dari Pak Guru ya, sekarang dari Pak Guru, pesannya Pak Guru untuk kalian pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, sudah bagus, kalian interaksi antar kelompoknya sudah bagus, kerjasama yang baiknya sudah bagus. Tapi yang perlu ditingkatkan adalah pembagian job di masing-masing mas. Itu ya, bagian nanti di siklus yang selanjutnya nanti pembagian jobnya lebih ditata lagi, kamu bagian ini, kamu bagian ini, bagian ini biar lebih cepat. Itu ya. Soal itu dari saya, silakan dikumpulkan sama apa namanya nanti kita lanjutkan presentasi di hari Selasa. Sekian perjumpaan kita pada pagi ini pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita jalankan hari ini mendapatkan manfaat dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.